Perkenalkan, saya Elin Siti Nurjana, guru kelas 4 dan Komite Pembelajar DSDN 1 Haruman. Sekolah Penggerak Angkatan 2 yang berlokasi di Kampung Leuweung Tiis, Desa Haruman, Kecamatan Neles, Kabupaten Garut. Kami memiliki 202 siswa dan 6 rombongan pembelajar. Saya berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pembelajaran sebagai bagian dari program Sekolah Penggerak. Tahun ini kami memasuki tahun ketiga dalam program Sekolah Penggerak dan menerapkan kurikulum Merdeka. Tujuan utama kurikulum Merdeka adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik. Saya berantusias mengikuti kegiatan Jambore GTK tahun 2024 ini. Dengan tema pembahasan seputar pembelajaran diferensiasi begitu sangat menarik perhatian saya. Namun sebuah pertanyaan besar muncul dalam benak saya. Kenapa harus pembelajaran diferensiasi? Bukankah di sekolah ada hak anak berkebutuhan khusus? Kenapa tidak pembelajaran inklusif? Pertanyaan ini semakin menggelitik saya saat membuka-buka kembali rapot pendidikan tahun 2023 sekolah saya. Data-data yang tertera di sana seakan menjadi puzzle yang belum lengkap. Jika melihat hasil dari rapot pendidikan, indikator literasi masih kuning walaupun ada sedikit peningkatan sekitar 57,18%. Walaupun indikatornya hijau, jika melihat sektor tahun sebelumnya ada penurunan yaitu di iklim kebinekaan. Pada layanan disabilitas ada penurunan 8,93%. Indikator literasi yang perlahan membaik menjadi kabar gembira, namun penurunan sektor pada indikator iklim kebinekaan, khususnya pada layanan disabilitas, menyadarkan saya akan ada celah yang perlu segera diisi. Data-data ini menjadi puzzle yang semakin lengkap dan menguatkan alasan saya memilih tema pembelajaran diferensiasi dalam Jambore GTK hebat ini. Jika kita ingin meningkatkan literasi secara keseluruhan, maka kita juga harus memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Pembelajaran diferensiasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu, kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi siswa dengan disabilitas. Namun saya menyadari bahwa menerapkan pembelajaran diferensiasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya kemudian merenung lebih dalam. Saya teringat akan peserta didik saya, Risna namanya. Risna salah satu murid yang memiliki kebutuhan khusus. Risna kesulitan mengikuti pembelajaran. Saya telah mencoba berbagai metode pembelajaran diferensiasi untuk membantu Risna, namun hasilnya belum maksimal. Pada kesempatan Jambore GTK Hebat 2024 ini, saya ingin berbagi kisah inspiratif tentang pembelajaran diferensiasi dan saya akan berbagi kisah salah satu siswa saya, Risna. Seorang anak yang penuh semangat, namun perjalanannya dalam meraih pendidikan penuh dengan tantangan. Risna, sebagai guru kelasnya, saya merasa terpanggil untuk membantu Risna. Saya telah mencoba berbagai metode pembelajaran, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Saya juga berkonsultasi dengan para ahli, namun semua upaya saya seolah sia-sia. Kegagalan demi kegagalan membuat saya mulai mempertanyakan kemampuan saya sebagai seorang guru. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik, atau mungkin ada sesuatu yang terlewatkan? Saya tidak menyerah. Saya berkoordinasi dengan berbagai pihak, mencari solusi terbaik untuk Risna. Saya bahkan sampai pada titik di mana saya mulai putus asa dan buntu. Apa saya bukan guru yang tepat bagi peserta didik saya, Risna? Metode apa lagi yang harus saya lakukan kepadanya? Namun,
Semangat untuk membantu Risna tidak pernah padam. Tepatnya di bulan Juli ketika masuk sekolah, saya yakin bahwa di balik setiap sikap pendiamnya, Risna memiliki potensi yang luar biasa. Dengan tekad yang bulat, saya mulai mencari solusi di luar sekolah. Saya menghubungi beberapa sekolah luar biasa untuk membantu Risna. Akhirnya saya bertemu dengan Ibu Rosita, Kepala Sekolah SLB Cebina Grahita yang terletak di Kampung Tutugan, Desa Haruman, Kecamatan Neles. Beliau menyambut baik niat baik saya dan berjanji akan membantu masalah saya. Harapan saya semakin besar, namun sebulan berlalu tanpa kabar dari Ibu Rosita, kecemasan mulai menghampiri saya. Apakah janji beliau hanya sebatas omong kosong? Apakah Risna akan terus seperti ini? Hingga suatu hari, kabar baik datang. Ibu Rosita akan mengunjungi sekolah kami untuk melakukan observasi langsung terhadap Risna dan siswa yang lainnya. Hati saya langsung berbunga-bunga. Akhirnya ada secercah harapan bagi peserta didik saya. Tepatnya pada 25 September 2024, suasana di sekolah kami begitu berbeda. Kedatangan tim asesmen dari sekolah luar biasa membawa angin segar, sekaligus tantangan baru. Setelah melakukan penilaian, mereka menyampaikan bahwa beberapa peserta didik kami termasuk Risna membutuhkan penanganan khusus. Hati saya sebagai guru kelas sangat berdebar. Bagaimana cara saya menyampaikan hal ini kepada orang tua Risna dan orang tua siswa yang lainnya, terutama mengingat kondisi keluarganya yang kurang mampu. Keesokan harinya saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Beliau memberikan dukungan penuh dan mendorong saya untuk terus berusaha. Dengan merenung, ide cemerlang pun muncul di benak saya. Saya akan mengajak seluruh siswa kelas 4 untuk berkunjung ke sekolah luar biasa beliau. Tujuannya sederhana, hanya menumbuhkan empati dan menghilangkan stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Saya mulai berkoordinasi dengan Ibu Lilis. Beliau adalah ketua paguyuban orang tua siswa kelas 4. Beliau sangat antusias dan mendukung ide saya. Hari yang dinanti pun tiba. Dengan penuh semangat kami berangkat menuju SLBC Bina Grahita. Sesampainya di sana, siswa-siswa begitu antusias. Mereka bermain bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus, saling membantu dan tertawa bersama. Kegiatan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif. Banyak orang tua yang awalnya ragu dan khawatir, kini menjadi lebih terbuka dan memahami. Mereka menyadari bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk belajar dan bermain. Namun kami menemukan bahwa Risna memiliki penyakit jantung yang belum terdiagnosis. Ini memberi kami motivasi untuk mencari perawatan yang tepat untuk Risna. Saya menghadapi tantangan berat. Keluarga Risna berasal dari latar belakang kurang mampu dan tidak memiliki akses ke perawatan medis yang diperlukan. Saya mulai menghubungi berbagai pihak mulai dari kader desa hingga dinas terkait untuk meminta bantuan. Prosesnya sulit, tetapi saya tetap optimis. Risna adalah anak yang kuat dan layak mendapatkan dukungan kita. Kisah Risna mengingatkan kita semua tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan pembelajaran diferensiasi. Mari kita bersama-sama berjuang untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua.